betinanya tetap satu, tapi jantannya bisa 1, 2, bahkan 3. Yang penting ulet, semangat tinggi, dan terus kita upayakan bagaimana menjual hasil produk kita. Kalau koi Anda itu memang berkualitas, para pembeli atau pedagang akan mencari Anda. Kerja adalah ibadah, masalah rizki itu sudah dijatah dan sudah ada wayahnya sendiri. Nah, kita bekerja ini menjemput rezeki dan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Teman-teman koi, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami Satria Koi dengan channel Pecah Telur. Untuk kali ini kami akan membahas masalah pemijahan koi. Masalah pemijahan koi itu bisa kami jelaskan sesuai pengalaman kami, yaitu pemijahan koi itu adalah suatu bentuk usaha. Pertama dengan cara alami atau dipijahkan dengan alami biar dia memijah sendiri. Yang keduanya adalah dengan cara kita atur atau kita rekayasa atau yang disebut dengan kita pakai stripping. Untuk menjelaskan masalah pemijahan secara alami, yaitu dengan menempatkan sepasang koi pada kolam pijah dan kita lengkapi sarana dan prasarananya, pirantinya apa saja di kolam pijah itu supaya koi tersebut mau memijah. Jadi dengan sepasang induk, bisa itu induknya 1, jantannya 2, bisa induknya 1, jantannya 1. Nah, itu tergantung kebutuhan. Biasanya kalau induknya besar, terus jantannya kurang memadai besarnya, itu biasanya dikasih 2. Ada juga yang teman-teman itu ngasih 3. Jadi sepasang itu betinanya tetap 1, tapi jantannya bisa 1, 2, bahkan 3. Itu menurut kebutuhan atau kondisional begitulah. Yang menggunakan stripping itu pertama, itu indukan yang sudah terlalu gemuk atau sudah terlalu jumbo. Biasanya ikan-ikan yang baru diangkat dari penggemar atau kolektor, ikan yang di kolam filter biasanya makannya enak, terus airnya bagus, pemeliharaannya juga karena senang itu jadi maksimal dipelihara. Jadi ikan itu tumbuh dengan besar, gemuk, bulky istilahnya. Setelah itu mau memijah itu sulit karena indukan ini sudah terlalu gemuk, bulky, dan jumbo. Nah, ini untuk mengantisipasi ini biasanya di stripping atau dikasih obat tertentu, terus dibius. Setelah itu telur dikeluarkan. Nah, untuk jantannya juga begitu, di stripping juga kasih obat, terus nanti dibius, terus dikeluarkan sperma, begitu. Itu untuk stripping. Untuk biasanya juga selain ikan-ikan kolektor, biasanya itu farm-farm besar. Farm-farm besar itu juga karena penelitiannya itu juga biasanya pakai stripping. Stripping itu keuntungannya bisa dikehendaki saat itu juga kita pijahkan. Yang keduanya, jantannya itu biasanya tidak hanya satu jenis. Untuk penelitian umpamanya betinanya jenis soa. Untuk menghasilkan koi-koi jenis baru, itu ada 5 atau 10 jantan, itu di stripping juga. Nanti satu telur ini dicampurkan dengan beberapa
sperma jantan atau 10 mungkin 5 begitu, terus diteliti kalau indukannya ini, jantannya ini, nanti hasilnya seperti ini. Itu terus dilakukan penelitian oleh farm-farm besar, dibiayai tinggi, dikerjakan oleh para profesional di bidangnya. Nah, itu nanti akan keluar koi-koi jenis baru yang tentunya hasilnya akan ya lebih bagus. Untuk tujuan pemijahan sendiri itu pertama untuk memperbanyak produk. Seperti kami breeder umpamanya ya. Kami ingin menyediakan koi-koi jenis baru dengan berbagai ukuran. Nah, itu nanti kita harus memijahkan sendiri karena kalau istilahnya tergantung ke teman-teman petani itu belum tentu kita bisa mencukupi orderan. Jadi kita memijahkan koi ini untuk segi bisnis, untuk breeder seperti kami memijahkan sebanyak-banyaknya untuk melayani pemesan, umpamanya dari luar kota, dari lokal. Nah, itu biasanya pesannya juga masing-masing pemesan itu tidak sama ukurannya. Ada yang 10 cm, ada yang 15, ada yang 20. Nah, itu kita harus selalu breeding, selalu memijahkan untuk menyediakan mereka yang pesan. Nah, itu salah satu tujuannya. Yang keduanya, tujuannya adalah seperti yang saya sebutkan di atas, untuk menciptakan koi-koi jenis baru dengan cara disilang. Disilang A, disilang B, disilang C, akhirnya muncul koi jenis baru. Ya, tentunya dengan menyilang ini ada risikonya. Risikonya itu banyak yang buang, banyak yang koi jenis keropyok. Tapi di dalam situ juga ada koi jenis baru yang mungkin patternnya belum pernah ada, terus warnanya belum pernah ada. Lah, karena disilang ini mungkin bisa ketemu di situ. Nah, ini keuntungannya. Yang ketiganya tujuannya adalah menyelamatkan koi itu sendiri. Karena apa? Untuk indukan yang sudah jumbo dan perutnya sudah besar, buncit, hamil tua begitu ya. Kalau ini tidak segera dipijahkan, mungkin kalau ada perubahan pH air, perubahan suhu, mungkin makannya agak kekenyangan saat itu karena ruang atau rongga udara di dalam perut ikan ini sudah mengecil akibat telur yang terlalu banyak. Ini ikan bisa mati mendadak. Untuk memijahkan koi, di dalam hal ini koi, pertama yang harus disiapkan adalah peralatan dan sarana-sarananya. Yang jelas ikannya sudah ada, ya. Kita tinggal milih saat ini yang benar-benar matang gonat, siap pijah itu yang mana. Yang kedua, kolam pijah. Kolam pijah ini harus ada karena untuk jenis koi ini kalau dipijahkan rame-rame di kolam terbuka seperti itu campur dengan ikan banyak, dia tidak akan mau pijah. Jadi ikan ini harus disendirikan di kolam pijah. Setelah itu pertama aerator harus ada, ini mutlak. Kalau bisa dibagi menjadi 3 atau 4 titik di dalam kolam itu. Nah, terus yang kedua itu media. Media ini untuk menempelkan telur-telur bagi induk dikala memijah. Media ini bisa dari jaring bisa, terus dari enceng gondok bisa, dari kayu apu bisa, atau mungkin dari plastik raffia yang sudah dimodif dibentuk sedemikian rupa seperti menyerupai pohon atau apa. Nah, itu juga bisa dipakai untuk menempelkan telur. Ketinggian air diperkirakan antara 30 sampai 40 cm, tergantung besaran indukan. Kalau induknya agak kecil, masih induk yang mau menelur pertama begitu, itu bisa 30 cm saja karena ukurannya belum terlalu besar. Kalau indukannya sudah jumbo besar 50 up, 60, 70, ini diusahakan airnya agak ditinggikan sekitaran 40 cm begitu. Terus untuk keamanan saat pijah, di atasnya bibir kolam itu ditaruh jaring pengaman supaya
ikan nanti tidak melompat keluar saat pemijahan. Untuk kolam pijah sendiri ini harus ada ukurannya ya. Tidak boleh sembarangan, terlalu sempit atau terlalu lebar, begitu ini tidak boleh. Jadi harus dipas dengan kebutuhan saat pijah. Umpamanya satu betina 2 induk yang ukurannya sedang itu bisa 3 kali 4 meter. Bisa 4 kali 5 itu bisa dengan kedalaman yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kalau terlalu sempit sedangkan ikannya besar, ini kasihan juga nih, kasihan indukannya. Kalau terlalu lebar begitu, nanti juga ikan akan kecapean karena ikan ini terus kejar mengejar saat pemijahan. Jantan ini mengeluarkan sperma karena lokasinya ini terlalu lebar, jadi ini kurang fokus membuahi telur tadi. Untuk pemilihan induk yang siap pijah itu kita harus benar-benar teliti dan jeli, juga bisa menggunakan secara teori, juga bisa menggunakan atau ditambah dengan insting kita. Oh, ini sudah waktunya mijah, dengan diraba, dipegang, kita teliti. Oh ya, ini mantap begitu, kita teliti. Kalau perutnya sudah besar, kita lihat, kita raba begitu, sudah matang gonat itu biasanya ciri khasnya perutnya ini lembek begitu. Jadi tidak keras begitu. Seperti halnya balon kita isi air, itu kalau kita raba kan meskipun ini besar tapi kan tidak keras, ya, kelihatan lunak. Nah, seperti itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk jantan, pemilihan jantan sendiri, tandanya sudah siap pijah atau belum, ini juga beda. Kita raba bagian pelipis kiri kanan. Itu kalau kita raba dia siap pijah, itu seperti kasar, itu ya, kelihatannya kasar. Terus sirip dayung kiri kanan, itu juga kita periksa. Kalau ini sudah kasar menyeluruh, nah ini berarti ini sudah birahi atau siap pijah. Terus dari penampilannya juga beda. Kalau jantan siap pijah itu biasanya lebih agresif, warnanya lebih ngejreng, dan ikannya ini lebih aktif dari yang lain. Itu tanda-tandanya. Nah, ini adalah contoh indukan yang sudah matang gonat atau siap pijah. Dilihat dari penampilannya, perutnya kelihatan gemuk atau membesar karena telurnya sudah banyak di perut. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita bawa seperti ini. Nah, seperti itu. Ini dilihat dari perutnya sudah besar dan empuk atau tidak mengeras. Artinya ini ikan siap dipijahkan juga ini. Ini jenisnya Tancho Kohaku siap pijah. 54 cm. Pemilihan garis keturunan dari koi tersebut kita harus teliti. Kalau tujuan kita tidak untuk menyilangkan koi, sebaiknya kami sarankan untuk memilih yang satu jalur keturunan dari jenis ikan itu. Yang pertama sudah pasti tidak boleh satu gen, ya. Harus dihindari satu gen karena nanti hasilnya kurang bagus. Terus untuk pemilihan jenisnya ini dipastikan harus satu keturunan dari satu produk itu, jenisnya umpamanya soa. Itu soa harus kita mencari produk soa itu apa, keturunan dari soa itu apa, umpamanya Shiro, soa, Hisoa, Hiutsuri, Kinsoa, Tancho soa, itu adalah hasil dari produk soa. Jangan sampai ini hasil produk soa terus kita campur dengan susui atau asagi atau mungkin kohaku. Nah, ini hasilnya akan kurang memuaskan. Begitu juga dengan jenis kohaku. Kohaku nanti pemainnya betinanya kohaku, jantannya kita ambil Tancho kohaku bisa, sanke bisa, Tancho sanke bisa, terus seperti Benigoi juga bisa, terus Akahajiro juga bisa. Yang penting satu keturunan dengan kohaku. Cara membawa ikan yang sudah besar atau jumbo, itu plastik ini waktu kita menangkap atau membawa, itu harus keadaan seperti ini, memanjang. Tidak boleh diberdirikan. Karena kalau diberdirikan, ikannya besar, plastiknya kurang besar, akhirnya ikannya itu bengkok. Nah,
ketika kita bawa, kita angkat, dia berontak. Akhirnya insangnya itu bisa patah karena dia berontak dan keadaan bengkok. Ikan nanti akan patah di bagian insang. Kalau sudah begitu dia akan muntah darah. Paling buruknya ikan itu bisa mati karena patah di insang tadi. Untuk teman-teman yang tertarik dengan budidaya koi, misalnya pembesaran atau pemijahan, setelah itu ada hasil produknya yang banyak atau melimpah, insya Allah ini jangan khawatir, dari kami sendiri siap membantu. Terus di tempat-tempat para pecinta koi atau peternak koi juga ada klub-klub koi, atau mungkin klub WA, klub Facebook. Nah, itu bisa dihubungi untuk penjualan. Umpamanya masih awam, belum bisa menjual begitu ya, insya Allah kami siap membantu. Umpamanya di daerah Jawa Tengah, posisi kami di Jogja umpamanya, kami juga punya link atau teman di Jogja. Insya Allah nanti kami siap menghubungi untuk meluncur ke tempat panjenengan melihat koinya atau bahkan memasarkan atau membeli begitu. Untuk pemula atau yang masih baru, disarankan untuk bergabung ke klub-klub koi, baik itu WA atau Facebook, atau mungkin di kota-kota Anda pasti ada kontes-kontes koi. Lah, dengan datang ke kontes itu, pertama silaturahmi, menambah teman. Terus yang keduanya bisa melihat-lihat koi, oh ini yang dilombakan, oh ini yang menang. Terus di situ juga ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Dia biasanya di panitia lomba itu nomornya ini. Nah, kita tulis, setelah itu kita telepon, kita tawari, saya punya stok koi seperti ini. Nah, itu nanti akan terbentuk pasar dengan sendirinya. Yang penting ulet, terus bersemangat tinggi, terus kita upayakan bagaimana menjual hasil produk kita. Dan insya Allah saya yakin itu tidak sulit. Kalau koi Anda itu memang berkualitas, yang jelas nanti para pembeli atau pedagang akan mencari Anda, begitu. Yang penting kerja terus, kerja adalah ibadah. Masalah rizki itu sudah dijatah dan sudah ada wayahnya sendiri. Nah, kita bekerja ini menjemput rezeki dan ibadah, seperti itu.